Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Denus Sentanu dari Tridatu Tato. Pada kali ini saya akan men-sharingkan mengenai bagaimana proses kita mengatur brightness dan kontras dari sebuah desain black and gray. Karena bagi saya mengatur kontras itu berpengaruh sangat penting ya bagi hasil dari sebuah tato tersebut. Karena kita perlu tahu seberapa gelap, seberapa terang agar bisa tahu dimensi dari sebuah desain tersebut. Bagaimana tato itu akan terjadi nantinya, bagaimana tato itu akan terlihat pada akhirnya. Ini yang saya bicarakan adalah mengenai tato realis ya, terlepas dari style lainnya. Yang saya omongkan saat ini adalah mengenai style tato realis black and gray, karena saya sangat senang bikin desain-desain seperti itu. Jadi saya ingin men-sharingkan karena beberapa dari teman-teman juga banyak yang menanyakan bagaimana cara mengatur atau men-style hal-hal tersebut, yang kemudian pada akhirnya kita akan mengarah kepada bagaimana kita memproses stensil. Ikut kamu sini. Hai. Begitu. Karena bagiku mengatur kontras tersebut itu akan berpengaruh pada proses stenciling, pembuatan stensil, dan kemudian akan berpengaruh pada bagaimana proses kita mentato. Jadi ini adalah dasarnya dulu. Setelah itu kita akan lanjut kepada step stenciling. Nanti saya akan buatkan juga video khusus bagaimana cara memproses stensil tersebut sehingga akhirnya kita bisa aplikasikan kepada tato. Oke, tanpa memperpanjang lagi, mari kita langsung saja kepada tutorial berikut ini. Oke, pada saat ini yang saya lakukan adalah akan menggambar menggunakan iPad ya, tapi ini juga bisa diterapkan pada Photoshop. Nanti mungkin akan saya berikan juga proses bagaimana cara memproses hal tersebut di Photoshop. Nanti kalau saya menemukan footage-nya akan saya share langsung di video ini. Saat ini kita akan mulai dengan Photoshop. Saat ini kita akan mulai dengan Procreate dari iPad. Bisa lihat di sini ya. Dan kita akan mulai dengan Procreate. Kita akan membuat new layer. Kita klik tanda tambah di sini, tanda tambah di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih ya A4 dulu deh. Selanjutnya kita akan membuat kanvas baru dan kita akan menginsert sebuah foto. Kita klik insert foto. Saya jadikan ini, saya ambil sebuah gambar random dari Pinterest ya. Gambar random dari Pinterest. Nah di sini pada gambar ini itu bisa kalian lihat di sini tuh flat gambarnya, jadi kedalaman itu agak kurang terlihat. Sehingga ketika proses mentato, seandainya kita langsung menggambar ini atau memproses tato ini, kita, kalau saya pribadi ya, kadang-kadang itu agak kesulitan karena tidak jelas pemisahnya antara yang mana gelap, mana yang terang, mana yang medium seperti itu. Sehingga kalau bagi saya pribadi, saya memerlukan batas-batas tersebut sehingga mempermudah saya untuk memproses atau menggambar sebuah tato itu. Dan perlu diingat, tato itu sekali bikin langsung seumur hidup, jadi kesalahan-kesalahan itu agak susah untuk ditoleransi, sehingga kita buat seminim mungkin kesalahan tersebut. Oke? Ya, sekarang kita mulai saja pada bagian memproses kontras. Jadi kita bisa lihat di pojok kiri atas di sini ada gambar kunci ya. Kita klik di situ, kemudian gambar ini tongkat isi bintang-bintang ini, si tools lah atau apalah ya. Cari bagian hue saturation. Kemudian ini kita mengatur saturasinya agar dia tidak memiliki warna lagi, maksudnya hanya hitam putih. Kita drag aja, kita tarik aja ke paling kiri sehingga gambarnya menjadi hitam putih seperti ini. Nah, bisa lihat di sini ya. Ini masih flat gambarnya. Jadi bagi saya agak kebingungan. Kalian bisa lihat pada bagian sini. Ini di sini tidak jelas arah saya harus men-shading itu kemana. Kayak gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini gambar Pinterest dan ini hanya sampel saja. Jadi kita bisa mengatur, kalian bisa terapkan ini pada gambar-gambar kalian yang lainnya, disesuaikan lagi. Jadi saya akan mencoba untuk
menghilangkan dulu ini background. Maka background saya biasa pakai hard airbrush ini. Harus di ini dulu, klik masking. Kemudian kita bisa menggunakan ini dengan brush. Jadi kita hilangkan dulu pinggir-pinggirnya sehingga kita bisa mendapatkan bagian yang kita suka. Hapus dulu ya. Oke, jadi kurang lebih begini. Dan saya biasanya hanya mengambil bagian ini. Set, ya kurang lebih untuk tato lengan lah ya. Oh sebentar, zoom dikit. Set. Oke. Jadi ini kurang lebih untuk foto tato lengan ya. Tato untuk di posisi lengan. Ya, sampai sini. Kurang lebih begitulah ya. Kemudian setelah kita mendapatkan porsi yang pas, nanti kita bisa atur lagi. Kalau kalian ada pertanyaan bagaimana proses membuat desain, bisa silakan ketik di kolom komentar. Jadi mungkin saya juga akan bisa membuatkan video bagaimana saya biasanya memproses sebuah desain. Kemudian di sini setelah selesai kurang lebih seperti ini ya, kita akan keringat saya banyak nih. Udah hidupin AC tapi masih panas. Oke, kita lanjutkan. Saya biasanya mengatur curves. Kita bisa lihat di sini curves. Kalau di Photoshop itu ada yang namanya brightness, contrast, atau kalian bisa cari juga apa yang namanya, kalau nggak salah value atau apa, nanti mungkin saya selipkan juga sekilas tentang pengaturan brightness dan contrast di sini untuk yang di Photoshop. Oke, kita klik curves. Ini kita klik bagian sini dan kita cari curves. Oke, di sini kalian bisa lihat. Ini bisa diatur untuk mengatur seberapa putih dia, yang ini seberapa hitam dia. Ya, jadi kita bisa cari kira-kira bagaimana. Kalau misalnya di sini sudah terlalu putih, tidak perlu kita buat tarik lagi ke sana. Ini sudah cukup gelap. Tuh lihat kan, baru segini aja udah gelap banget. Jadi ini sudah jelas bisa dikategorikan sebagai gambarnya agak flat. Nah, di sini kita bisa atur, mainkan. Ini agak gelap. Jadi bagian putih masih terlihat. Dan tekstur rambut juga mulai nampak. Satu dulu. Ini bagi saya pribadi sudah mulai agak kelihatan sekat-sekat antara mana yang terang mana yang gelap. Ini bagian yang sangat penting ya bagi saya, karena dia akan mempengaruhi bagaimana proses kita membuat sebuah tato. Oke, kurang lebih seperti ini. Set. Jadi dari tadinya seperti ini, flat, menjadi seperti ini. Oke, jadi dia kelihatan. Yang saya maksud kelihatan itu adalah bagian sini. Ini kelihatan kata-katanya itu jelas gitu loh. Jadi mempermudah kita untuk membuat stensil. Jadi ini ada batas-batas yang bisa kita kategorikan sebagai sekat. Ya, sekat-sekat itulah yang nanti akan kita buatkan garis-garisnya dan menjadi menjadi arah bagi kita untuk bagaimana kita membuat stensil. Ya, sekarang saya akan contohkan bagaimana proses pembuatan stensil tersebut. Untuk di Photoshop bisa diperhatikan ya pada bagian ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada bagian ingat dulu di select dulu ininya, gambarnya diklik dulu, kemudian bisa diatur pada bagian image, kemudian ada adjustment. Ini di style dulu. Di bagian sini kalian bisa klik kanan, jadi pilih rasterize layer, jadi dia harus raster dulu gambarnya. Oke, kalau yang tadi itu apa ini namanya, pokoknya ada gambar kotak-kotak inilah, dia bukan raster artinya. Jadi kalian harus rasterize layer dulu. Setelah terrasterize,
Kita bisa lihat gambar ini dan kembali pada image. Pada bagian image, kalian klik, kemudian klik adjustment. Kemudian kalian matikan dulu warnanya atau di desaturate. Cari bagian bawah itu ada namanya desaturate. Black and gray, oke. Jadi black and gray dia. Jadi sekali lagi ini konteks dalam mengatur black and gray ya, realis black and gray. Kalau saya untuk color saya agak kurang paham, mohon maaf, saya buta warna. Oke, kembali lagi kepada bagian image, adjustment. Sekarang kita mengatur brightness, contrast, brightness dan contrast. Di sini kalian bisa atur. Oke, bentar, set, market. Kalian bisa atur brightness dan kontrasnya di sini. Oke, pencahayaan, kemudian kontrasnya di sini. Itu brightness dan kontras. Atau kalian kalau lebih nyaman menggunakan ini juga bisa, level juga bisa, sama juga kurang lebih mengatur hal-hal tersebut. Nah, ini bisa kalian tarik ke sini, set. Ini bisa juga set. Oke, mid tone-nya bisa diatur juga dengan yang tengah ini. Atau kalian lebih suka menggunakan curve. Curves itu seperti ini, seperti yang akan saya jelaskan di Procreate curve ini. Jadi semuanya bisa, sah-sah saja. Kalian bisa gunakan tergantung kenyamanan masing-masing ya. Sip, sekarang kita kembali lagi ke Procreate. Ya, sekarang kita akan buat stensil. Maksud saya stensil itu adalah bukan stensil printingnya, tapi garis-garis stensilnya. Kalau umumnya itu biasanya teman-teman saya itu banyak yang suka di print langsung seperti ini, di print seperti ini langsung, kemudian stencilingnya adalah manual menggunakan pulpen di gambar yang sudah terprint persis seperti ini. Bisa juga, tapi kalau saya orangnya agak malas, jadi saya pakainya stencil printer ya, printer stencil yang saya pakai. Kemudian dari printer stencil yang saya pakai, jadi itu connect langsung dengan komputer atau laptop dan bisa langsung ngeprint apa yang saya gambar. Tapi dia hanya sanggup untuk ngeprint garis. Kalau untuk shading masih nggak sanggup. Ada juga sih printer yang sanggup untuk memakai printer yang sanggup memprint stencil shading. Nah, itu lumayan juga sih harganya. Nanti akan saya buatkan video lain lagi untuk memproses stensil ini ya. Sekarang kita akan menggambarkan garis-garis bantu untuk stensilnya. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengurangi opacity dari ini. Kita kurangin dulu, jadi biar kelihatan garis yang akan saya gambar ini. Biasanya saya bikin juga. Ini opacity saya kurangin juga. Oke. Mulai dari wajah dulu, sorry, size-nya segini. Size gitu, kemudian ini, ini garis-garis yang tegas-tegas dulu kita bikin ya. Ini, kemudian di sini, alis, poin-poinnya saja dulu. Rambut boleh lah. Kontrasnya sudah sangat manis, jadi kelihatan kedalamannya, level shading atau level darknessnya itu kelihatan. Yang mana harus paling gelap, mana yang harus medium. Jadi enak kita nggarapnya kayak gitu. Ya, ini kan kelihatan banget nih. Tuh. Bisa dibikin. Ini set. Nah, ini juga kelihatan hidungnya putih. Yang bisa bikin gini. Set. Ini tapi ini juga bisa kalian terapkan langsung di kertas. Maksudnya kalau kalian memprint foto ini dan langsung kalian buatkan stensilnya di kertas, itu bisa juga. Jadi ini hanya contoh saja yang nanti akan berlanjut kepada bagaimana kita akan memprint stensil ini dengan printer stensil.
saya akan skip prosesnya. Oke. Ya, kurang lebih seperti inilah dia untuk stensilnya. Dan kita bisa hilangkan bagian sini. Set. Ya, kelihatan ya kurang lebih ya. Kemudian kita bisa tambahkan foto contoh orangnya. Bisa pindahkan ke bagian bawah. Set. Ini. Saya coba atur dulu ya. Nah, seperti itu kira-kira ukurannya. Nah, bisa kita kembangkan, kelihatan ya. Ya, gitu. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya. Saya coba kurangin dulu posisinya ini. Nah, lihat di sini yang saya gambarkan adalah garis-garis seperti ini. Ini untuk ini, kemudian ini ada bagian di sini, di hidungnya ada shadingnya, bisa teman-teman lihat. Ya, kelihatan ya, ada bagian ini. Kemudian mata dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman juga banyak yang sudah paham tentang bagaimana cara membuat stensil ini, bagian mana yang harus digaris dan lain sebagainya. Nah, jadi pada proses pembuatan kontras tersebut adalah untuk mempermudah kita membuat guide. Guide itu apa ya? Yang alur-alur kita, bagaimana kita akan mempermudah kita memproses stensil tersebut. Jadi seperti ini, yang tadi gambar, kalau tadi contoh yang pertama itu adalah tidak terlihat kan garis yang seperti ini. Nah, dengan bantuan kita membuat mengatur kontras ini, itu bisa mempermudah kita melihat garis-garis atau batas-batas yang mana harus terang, yang mana harus gelap dan sebagainya. Jadi saya harap ini bisa membantu teman-teman semua. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan lagi ya, seberapanya harus bagaimana, dianya kenapa, si itu kok gini, si ininya kok gitu, bisa ditanyakan kembali. Jadi sharing saya kurang lebih seperti ini saja. Jadi poinnya adalah kalian bisa melihat jelas batasan mana yang gelap, mana yang medium, mana yang terang. Itu proses bagaimana kita mengatur kontras. Dan di sini yang saya tekankan adalah bagaimana kita bisa mengatur hal-hal tersebut sehingga mempermudah proses kita dalam membuat stensil. Sekali lagi, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kembali, dan apabila ada hal lain yang ingin ditanyakan silakan dituliskan di kolom komentar dan mungkin saya bisa buatkan video tentang hal tersebut. Kurang lebih segitu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, di like kalau kalian suka, di dislike kalau kalian tidak suka. Thank you. Semangat selalu untuk berkarya. Saya Denus Sentanu dari Tridatu Tato. Yos.